Malam ini kita coba bahas tentang menyembuhkan luka, Ustaz. Jadi banyak bukan hanya anak muda, Ustaz, tapi mungkin dewasa, tua, bahkan anak-anak, yang mereka itu pasti ada namanya luka, Ustaz. Mungkin kalau kita lihat kan banyak yang mungkin masih muda membunuh diri karena mungkin mereka menganggap bahwa luka ini sulit untuk disembuhkan, bahkan tidak bisa disembuhkan. Akhirnya jalan pintasnya yaitu bunuh diri. Atau mungkin ada yang saat ini bergelimang dengan kemaksiatan. Itu tadi karena mungkin saat ini mencoba untuk menyembuhkan lukanya. Mungkin dengan minum khamr atau dengan menggunakan sabu, narkoba, bergelimang dengan kemaksiatan, itu menyembuhkan luka sementara. Untuk menyembuhkan lukanya tadi, Ustaz. Dalam Islam sendiri, Ustaz, ini bagaimana, Ustaz, cara menyembuhkan luka dalam Islam? Apakah memang luka seperti itu bisa disembuhkan dalam Islam, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Samyusa, tadi bagus sekali pertanyaannya. Kira-kira apakah ada solusi yang ditawarkan ya dalam Islam terkait tentang penyembuhan luka? Ini tema kita kan menyembuhkan luka. Menyembuhkan luka, ya. betul, Ustaz. Dan luka ini tidak didapatkan oleh mereka kaula muda saja. Ya, anak kecil pun juga bisa mendapatkan itu, Bang. Ya, artinya luka ini yang seperti apa? Kan begitu, Bang, ya. Dan orang tua pun juga bisa mendapatkan dan merasakan luka itu. Ya, bahkan Allah juga dengan jelas mengatakan azabun alim, Bang, ya kan ya, azab yang memerikan, ya, yang sangat teramat perih. Ya, ini kan ya, berarti luka itu ada. Ya. Setiap kita akan melalui luka-luka itu. Ya. Dan hidup ini juga, ya saya katakan penuh dengan luka-luka, gitu kan ya. Namun bukan luka-luka laki-laki, Bang. Beda ya, bukan ya. Namun inilah luka, dan setiap kita memiliki luka-luka itu atau melalui luka-luka tersebut. Ada luka yang sifatnya adalah ya mungkin karena emosional ya ataupun hati. Ini biasa mungkin ada pengkhianatan, biasa begitu kan ya. Atau mungkin ya patah hati kan ya, yang dua sejoli ya, yang mereka jatuh cinta kemudian berpisah kan ya, ya dengan sesuatu hubungan yang dilarang oleh Allah, ya enggak, hubungan yang tidak direstui oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, ya maka dengan kebaikan tentunya dari kedua pasangan ini Allah menakdirkan dia untuk mengambil hikmah besar. Allah pisahkan mereka dengan cara apapun itu yang Allah kehendaki. Semua pasti ada hikmahnya. Ada lagi mungkin juga luka yang kita rasakan adalah sifatnya sosial, ya Bang. Misalnya hubungan kita dengan karib kerabat, hubungan kita dengan sahabat, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan masyarakat, ya, atau mungkin dengan keluarga kita sendiri, ya, dengan keluarga kita sendiri. Nah ini yang masya Allah, entah itu tentang masalah ya utang piutang, entah itu masalah harta gono gini, pokoknya yang bermasalah-masalah materi itu biasanya terjadi hal-hal yang saya katakan tadi, akan ada luka ya, dari kedua belah pihak. Pasti itu kan salah satunya tuh betul pasti. Sekali. Atau paling tidak ada kaula muda yang menampakkan dirinya secara media sosial ya, flexing saya katakan, tampak di luar kayak energik gitu Bang ya, tampak luar biasa, kemudian meriah, sumringah dan seterusnya. Ternyata dia menyimpan luka, ya, menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan, menyimpan ya segala sesuatu yang akhirnya membuat dirinya frustasi. Dan qadarullah yang malamnya dia sehat walafiat, dalam artian sumringah ketika di media ya dia posting itu, besoknya naudzubillah dia dalam keadaan bunuh diri misalnya, yang tadi saya tempat ya saya bisa katakan kan begitu kan ya. Artinya apa? Luka ini ya sulit disembuhkan jikalau itu tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan kita. Ya. Ini kita bicara perspektif Islam. Ya, kita soalnya memiliki Tuhan kan gitu. Dalam surah Az-Zumar ya dikatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu dari Az-Zumar insyaallah ayat ke-52. Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Di sini melampaui batas, entah itu mereka yang menzalimi diri mereka sendiri ataupun mereka yang dizalimi, sehingga akhirnya ada dosa-dosa yang itu bikin sifatnya dia adalah pelaku, atau mungkin sifatnya dia adalah sebagai maf'ul
atau objek. Kan ada kan yang mereka kan gini bang, orang di napi itu bang, di lapas itu. Jadi ada mereka yang benar-benar murni pelaku, ada mereka yang sebagai apa istilahnya, bukan pelaku namun objek, Sasaran ya. iya sasaran ya, karena ya tadi ya mungkin dia ya banyak hal lah kita tidak tahu, ada yang difitnah karena dia orang baik, ada yang difitnah masuk penjara, kan begitu banyak ya, ya betul sekali ya kayak gitu-gitu. Nah dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, kita lihat ada hal-hal yang ketika Allah menyampaikan kepada para hambanya, mereka hamba-hamba yang melampaui batas, maka hendaklah tadi janganlah mereka berputus asa dari rahmatnya Allah, karena rahmat Allah ini luas, mencakup segala sesuatu, Nah kita di sini diperintahkan ya, bukan kemudian kita berputus asa ya. Ingat teman-teman sahabat di generasi Gen Z saat ini ya, ini jangan sampai patokan kita itu materi, patokan kita itu adalah hedon, patokan itu kapitalis misalnya, hanya kita melihat materi semua selesai ya, fisik selesai gitu kan ya. Tidak, mentalitas itu wajib harus dibangun, spiritual itu wajib untuk dibangun. Kenapa? Untuk menopang kekuatan. Ketika kita terluka, kita sudah ada imun. Ketika ada toksik apa istilahnya, racun ya, nah kita sudah ada penawarnya untuk menetralisir racun tersebut. Nah itu apa diantaranya tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa kita, jangan sampai kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Al-Baqarah ayat 186 disebutkan di situ ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun ya. Ketika ada hamba-hambaku bertanya ya tentangku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meminta kepadaku, katakanlah aku sangat dekat sekali. Nah, di antara hambaku yang mereka berputus asa, yang hendak putus asa, mereka yang penuh dengan luka-luka, maka mintalah segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku dekat, kata Allah. Saking dekatnya ya, lebih dekat dari urat leher kita, bahkan ruh kita sendiri. Maka wajib untuk kita terus meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan itu. Minta kepada Allah. Allah suka jikalau kita mengetuk ya, pintu rahmatnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita punya luka-luka tadi, luka batin, luka emosi, luka yang penting nggak luka fisik bang ya. Luka fisik bawa dokter bang. Gampang selesai. Ke RSI bang. RSI selesai. Selesai sudah. Ya ada Ustaz Jemi nanti kan ya. Nah, Ustaz Jemi nanti di bener itu, ya kan ya. Kalau luka-luka batinnya, ya masya Allah dimaafkan kan ya. Ilmu kajian Islam ya. Selesai. Salam buat Ustaz Jemi. Ya. Masya Allah kan. Salam buat Ustaz Jemi. Ustaz Jemi sehat selalu. Masya Allah ya. Dan teman-teman semua di RSI Aisyah Kota Malang. Sponsornya besar ini berarti RSI. Masya Allah. Ya kita sponsor utama tentunya kebaikan-kebaikan itu kita fastabiqul khairat, kita sebarluaskan. Baik, tadi kembali kepada tema kita bang. Jadi yang kedua yaitu saya katakan banyak anak muda-mudi karena tidak tahu tujuan untuk menyembuhkan luka. Tadi saya katakan kalau luka fisik bawa ke rumah sakit, bawa ke tenaga medis. Tapi kalau yang sifatnya luka yang tidak kelihatan, itu kemana coba? Sulit ya. Ya kan ya. Dan itu sulit untuk disembuhkan kecuali tentu ada solusi yang ditawarkan. Nah, Islam menawarkan itu. Yang kedua adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan kita terluka batin kemudian ke tempat dugem. Ya, minum minuman keras, narkoba, ya kan begitu kan. Akhirnya kebablasan. Yang tujuannya untuk menenangkan diri dengan tadi obat-obat penenang sejenak, gitu kan ya. Akhirnya malah menambah luka, gitu kan ya. Menambah ini, tambah diabetesnya, tambah luka diabetesnya, tambah semakin menjalar kemana-mana, gitu kan ya. Tambah semakin akut. Akhirnya sulit untuk ditolong. Wal akhir, ya kan, hasilnya diamputasi. Nah, jadi kalau sudah begitu, siapa yang salah? Batin luka, hati luka, fisik juga luka akhirnya ya. Ya pastinya akan mengarah ke sana. Ya karena semua dikenakan dari emosional dan pikiran. Nah, kemudian langsung akan menjurus kepada fisik akhirnya. Nah ini banyak pemuda-pemudi yang seperti itu, kebablasan kan ya. Akhirnya mereka melampiaskan diri ke tempat-tempat dan kegiatan yang di luar nalar, gitu kan ya. Yang saya katakan abnormal, yang tidak normal sama sekali kan dalam Islam.
Nah, solusinya apa yang kedua? Yaitu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, ini penting sekali, Bang. Orang-orang beriman itu, jadi kalau pemuda-pemudi mereka, semua kita adalah beriman, pastikan hati-hati mereka itu akan tenang ketika mereka berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, ada masalah la ilaha illallah, subhanallah. Ada sebuah kisah kan yang sudah saya sampaikan ketika di tausiah mimbar RSI, seorang pemuda yang carut marut datang kepada seorang syekh. Dia banyak masalah dia, Bang. Dia luka-luka, dia luka tapi nggak kelihatan. Kalau dibedah semua itu luka hati batin semuanya itu banyak luka, Bang, di situ kan ya. Itu banyak luka di situ. Nah, kita lihat luka-luka ini tidak kelihatan dan tidak tampak di permukaan, namun jauh dalam hati si pemuda ini, dalam emosinya, ya, dalam spiritualnya itu penuh dengan luka-luka. Ya, mungkin berdarah-darah di situ. Dan kemudian dia bertemu dengan syekh. Ya syekh, bacakanlah kepadaku sedikit dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Barangkali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditampilkan oleh syekh itu mampu untuk meredam dan memperbaiki, bahkan menyembuhkan luka-luka masalah-masalahnya. Walhasil syekh pun tengah menerima setoran hafalan dari salah satu anak murid beliau. Karena ini kita harus wajib budaya mengantri, ya, mau tidak mau harus mengantri si pemuda ini. Kata sang syekh, ini saya tengah menerima setoran hafalan Quran dari salah satu murid kami. Maka dari itu alangkah baiknya sampean itu Anda bisa keluar sejenak untuk berwudu. Habis berwudu, ya silahkan untuk kembali ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu bacalah Quran, ya, buka mushaf, kemudian bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah waktunya selesai dari si talib ini, santri ini, mahasiswa ini menyetorkan hafalannya, dan saya akan panggil. Dan kemudian singkat cerita, diselesaikanlah petuah-petuah dan nasihat dari syekh tadi. Dia berwudu, dia sholat, kemudian dia baca Quran. Tak terasa waktu berlalu, kemudian dipanggillah si pemuda ini. Wahai pemuda, kemari. Dan sudah siap, akan saya bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah ini. Nah, satu lagi, Bang. Ayat-ayat Allah itu bentuknya juga sebagai ruqyah sebenarnya. Bisa. Ya, jadi istilahnya bisa kita yang membaca secara pribadi, secara mandiri, ada pula yang dibacakan. Berarti ruqyah itu kan tidak hanya untuk kesurupan ya. Iya, enggak. Ya, kita punya masalah pun bisa diruqyah dengan diri kita sendiri, ya. Dengan mandiri kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bang. Atau kalau tuh enggak mau baca kayak saya tadi dibacakan, begitu kan? Boleh, bisa juga. Bisa. Tapi bacaannya yang tentunya sesuai dengan kaidah tajwidnya, Bang. Si pemuda ini menjawab, "Ya Syekh, cukup. Aku telah mendapatkan sesuatu yang telah kudapatkan." Ya, artinya dia telah sembuh dari luka-lukanya. Padahal belum sempat dibacakan tadi. Padahal belum sempat diruqyah sama syekh tadi kan ya. Artinya belum dibacakan seperti dibacakan oleh syekh, artinya sudah cukup. Dia dikatakan oleh pemuda tersebut. Ya, kemudian setolib ini dia mengatakan dengan mau ngomentari, demi Allah, tadi kami dapatkan si pemuda tadi sebelum datang kepada kami itu mukanya penuh dengan masalah, gitu kan ya, penuh dengan luka-luka. Namun ya dengan izin Allah, setelah ia tunaikan petuah-petuah dan nasihat dari syekh tadi, ya akhirnya dia kembali sumringah dengan wajahnya, ya. Dan qadarullah luka-lukanya pun juga sudah lumayan membaik dan dia katakan cukup kepada sang syekh ini, ya. Kemudian si pemuda ini pun sudah merasakan ketenangan, kemudian luka-lukanya pun sudah membaik, ya. Akhirnya beliau izin undur diri dari sang syekh dan dikomentari oleh si talib atau mahasiswa yang menyetorkan hafalan kepada sang syekh ini, demi Allah kami tadi melihat pertama kali ia datang dalam keadaan penuh dengan masalah. Wajahnya menandakan dia penuh dengan luka, dengan problematika yang ia alami dan ia tanggung itu. Alhamdulillah setelah dia selesai dari petuah-petuah syekh tadi, alhamdulillah
demi Allah berbeda raut wajahnya. Allah berikan sinar kepadanya, Allah sembuhkan luka-lukanya. Apa kata Syekh? Sungguh dia datang pertama kali tadi itu dalam keadaan ruhnya, dalam keadaan yang sangat-sangat lapar dan penuh dengan dahaga. Itu kan ya, penuh dengan masalah. Namun ketika Allah menawarkan, ya, jangan kalian berputus asa dari rahmatku, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan segala sesuatunya asalkan kita terus berusaha. Dengan cara apa? Kita berwudu. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sholat sebagai qurratu ayun, ya, mata penyejuk dari hati kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah, kita baca ayat-ayat Allah. Inilah oase kehidupan sesungguhnya. Maka telah mendapatkan itu, Masya Allah. Mudah-mudahan ini problematika dan luka-luka dalam hati kita itu bisa sirna dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada masalah lagi, ya begitu lagi konsepnya. Jangan berikuti lagi misalnya ke dukun. Wah, bahaya sudah, Bang. Kan harus jangan menjauh gitu. Pakai kartu intrik. Wah. Jangan kayak gitu. Alhamdulillah ya. Pokoknya kalau kita punya masalah, ya harus ada penawarnya. Apa itu? Al-Quran. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai pengobat, ya, dari segala obat, Bang. Kalau ada obat di pasar besar yang paling mujarab, nah itu obat untuk hati, Bang, ya. Tapi untuk fisik beda cerita lagi, harus ada tentunya ya, ada resep dokter ya. Ada fisik pula obatnya, kan begitu kan ya. Kalau ini kan hati, tidak bisa disembuhkan kecuali dengan penawar, ya. Dalam surat Yunus, ya, dikatakan ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Al-Qur'an sebagai mau'izah, sebagai nasihat untuk kalian, untuk kita semuanya, dan untuk penyembuh bagi hati-hati yang terluka. Itu pas banget ya. Iya, surah Yunus ayat ke-82 kalau tidak salah. Pokoknya 80-an. Bisa dilihat nanti ya. Nah, itu. Ya, Masya Allah, Bang. Ya, itu mungkin sedikit dari resep kita pada kesempatan pertanyaan yang tadi diajukan, Bang. Berarti kan seberat apapun permasalahannya, seberat apapun luka itu kan ya Ustaz, intinya jangan menjauh dari Allah, Ustaz. Betul sekali. Seorang Islam tentunya, seorang Muslim itu justru lebih mendekati. Tapi Ustaz, pertanyaan gue Ustaz, mungkin dari yang awam misalnya Ustaz, ini kan bingung mau memulai dari mana langkahnya. Kadang-kadang teman juga menjerumuskan akhirnya kan. Nah, ini mau mulai hijrahnya dari mana? Kadang bingung gitu, Ustaz. Nah, mungkin ada tipsnya, Ustaz. Ketika luka yang begitu mendalam, terus teman yang tadi mengajak pada kemaksiatan misalnya, ya kan, untuk menenangkan. Nah, sedangkan hati ini pengen hijrah, tapi hijrahnya ini bingung mau memulai dari mana dulu, Ustaz. Apakah langsung dari atas atau dari bawahnya gimana, atau ya mungkin ada tipsnya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk menghindari dari luka-luka ataupun teman-teman yang membahayakan diri kita, ya, yang sifatnya tidak hanya fisik, ya, namun lebih daripada itu adalah luka hati, ya, emosional, spiritual, dan yang semisal itu. Dalam Islam itu ada 5 hal yang harus dijaga atau daruriyatul khams. Ya, yang pertama adalah yaitu al-hifdzul an-nafs, menjaga jiwa kita, menjaga ruh. Ini jangan sampai ada yang terluka fisik, bahkan meninggal dunia, ya, mati mengenaskan, konyol, dan yang semisal itu. Dan yang kedua adalah hifdzu ad-din, ya, menjaga agama. Ini agama sangat penting sekali. Jangan sampai agama ini kita sebagai seorang muslim, ya, hilang begitu saja. Nah, kita sebagai seorang muslim harus menjaga betul-betul agama kita, jadi, ya, sebagai akidah yang hanya satu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan nasab kita. Ini jangan sampai nasab kita ini terputus gitu kan, ya. Kemudian harus menikah dengan cara yang baik supaya tahu nantinya ini anak keturunan kita ini jelas, ya, bukan maaf, ya, hasil hubungan yang tidak baik begitu kan, ya. Banyak di luar anak-anak sana yang lahir dari hubungan yang tidak baik ini, ya. Coba akhirnya siapa yang disalahkan? Ya, kedua orang tua mereka gitu kan, ya. Akhirnya anak-anak tidak mendapatkan pertama hak waris, hak perwalian, dan masih banyak hak-hak lainnya yang seharusnya mereka dapatkan sebagai fitrahnya seorang anak, seorang manusia, seorang muslim, seorang muslimah. Mereka tidak mendapatkan akses yang seperti itu. Nah, ini kembali tadi kepada konsep Islam, maka Islam akan menawarkan solusi apapun itu
kepada mereka-mereka yang bermasalah. Kemudian yang ketiga, yang keempat maaf, adalah hifdzul mal, itu menjaga harta. Harta ini wajib dijaga bang, gitu kan ya. Kalau ada orang maling ke rumah Sam Yusa, didiamkan begitu, gimana bang? Ya, Silakan ambil ya. itu namanya Bazar gitu kan ya. besok bangun udah habis hilang semua ya. Nah, ada begal gitu, silakan dibegal motor saya misalnya gitu kan. Nah, itu kan tanpa perlawan sama sekali kan, itu kan ya. Nah, ini kan konyol, gitu kan ya. Paling tidak kita punya perlawanan di situ. Orang maling ke rumah kita, masuk kita diamkan. Orang begal masuk ke rumah kita, masuk kita diamkan. Kecuali kalau misalnya nanti akan berakibat nyawa kita akan hilang misalnya, terbunuh kan dan lain sebagainya. Nah, itu kita ikhlaskan saja. Paling tidak harta kita wajib untuk kita jaga. Ini bang ya. Terakhir adalah hidul ard, itu apa namanya, harkat dan martabat kita sebagai seorang muslim, ya seorang muslimah. Jadi untuk menjaga harga diri ini, ya maka wajib sekali, ya kehormatan diri itu sangat wajib untuk kita jaga. Jadi 5 ini wajib bang untuk kita jaga. Nah, jangan sampai teman-teman kita, pemuda-pemudi yang sahabat-sahabat kita ini menjerumus kita kepada hal-hal yang tadi disebutkan, itu kan ya. Nah, kalau sampai ke nyawa, sampai ke agama, sampai ke hubungan yang tidak baik misalnya, sampai harta kita juga dikuras habis-habisan begitu kan ya, hormat kita setelahnya dilecehkan dan seterusnya. Apakah kita akan berteman dengan toksik yang kita sebutkan tadi? Maka kalau ada istilahnya ungkapan 5 perkara dengan 5 perkara itu bang ya. Oh iya. Ya, kan, tombo ati. Nah itu kan tombo ati kan mengobati luka. Artinya kan ya. Apa diantaranya cari teman yang baik. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah sebaliknya mafhum mukhalafahnya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang menjerumuskan ke dalam lembah maksiat, kira-kira gimana? Apakah termasuk di antara kriteria tombo hati atau bukan? Semu ya. Loro hati yang ada. Ya. Nah itu kan ya. Semakin luka dia, semakin luka. Nah ini kita pakai konsep ajaran Rasulullah SAW lewat ajaran Jawa, tombo hati. Iya kan ya. Tombo hati diantaranya apa? Kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Nah pemahaman terbaliknya, jikalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, bukan tombo hati, namanya loro hati. Nah, itu kan ya. Tinggal milih sendiri. Kalau ingin berteman dengan orang-orang yang loro hati gitu kan ya, semakin loro hatinya gitu kan ya, semakin rusak spiritualnya, emosionalnya. Tapi kalau misalnya bertemu dengan tadi hijrah dia, teman-teman yang tadi toksik tadi kan ya, pelan-pelan dihindari ya, tapi jangan terlalu frontal, sampaikan ya kita ingin perbaikan gitu kan ya. Ayo kalau mau ente ikut ngaji, ayo ngaji yuk. Kan tumben mau ngaji, misalnya kan ada cemoan begitu kan ya. Biasa juga ke klub malam, bisa juga ini kan ya. Biasa kita kumpul-kumpul kita kok teman ya buat kebaikan, kenapa tidak gitu kan ya. Kalau mau ayo sekarang ini. Nah, kita aja. Iya, enggak mau sudah, yang penting kita mengajar. Kita ke arah kebaikan. Ikut pengajian kan ya. Ke masjid gitu kan ya. Zikir kepada Allah. Buka mushaf Quran. Wah, barangkali kita lama tidak buka mushaf kan ya. Kita lama tidak baca Quran. Ya bacalah Quran. Ya, mungkin dengan kita baca Quran di akhir hayat itulah Allah cabut nyawa kita. Masya Allah. Nah, ini kan ya. Nah ini bang. Jadi dari mana kita mulai? Pertama, cari teman-teman yang baik. Ya, hindari teman-teman yang tidak baik. Karena di antara dari indikator kita mendapatkan tombo hati itu, ya, obat dari penawar hati itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang solehah, itu kan ya. Orang-orang yang baik inilah, sahabat-sahabat yang baik inilah akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu bang. Alhamdulillah Ustaz. Ya Ustaz, mungkin terakhir Ustaz. Tadi kan sudah dijelaskan banyak ya Ustaz. Closing statementnya Ustaz. Closing statementnya supaya apa ya Ustaz ya? Lebih jelas lagi bahwa tidak ada luka yang tidak mungkin sembuh Ustaz. Semua luka seberat apapun, nah baik itu dari problematika rumah tangga dan yang dengan jelaskan Ustaz ya, permasalahan tentang hubungan anak dengan orang tua, mungkin keluarga dan lain-lain, semua bisa disembuhkan. Nah mungkin closing statementnya ini Ustaz. Closing statementnya di malam podcast kita hari ini Ustaz. Betul Ustaz? Baik.
eh, untuk closing statement pada malam hari ini, bahwasanya luka itu mampu untuk disembuhkan dan pantang untuk dia akan terluka, ya. Allah Subhanahu wa taala menawarkan Al-Qur'an sebagai bentuk dari syifa, penyembuh dan penawar dari luka itu sendiri, terutama yang terjangkit, ya, dengan masalah hati. Maka ketika ada ucapan wasyifaul lima fis sudur, ya, sebagai bentuk penawar dari hati-hati yang terluka, maka dipastikan ketika Allah sudah mengatakan seperti itu dalam firman-Nya, pastikan Allah akan menyembuhkan luka-luka itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya terus kita berbaik sangka kepada Allah, kita berbaik sangka terus kepada makhluk-makhluk Allah, kepada sesama kita seorang muslim dan muslimah. Maka dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan luka yang kita alami saat ini. Dan pastikan kita harus berada pada lingkungan yang baik, pada kondisi yang baik, dan mampu untuk memaafkan kondisi sebelumnya. Dengan kita mampu untuk memaafkan dan menghapus dendam luka-luka yang lama, maka mudah-mudahan Allah akan menghijrahkan kita, mentransformasi kita menjadi hamba-hamba Allah yang luka dari sembuhnya dengan izin Allah, yang termaktub dalam surah Yunus, ya, ayat ke-82. Insyaallah. Masyaallah. Masyaallah. Mungkin itu Bang yang bisa disampaikan. Cukup sampai sini kah? Cukup ya? Cukup. Insya Allah cukup, sahabat anak Indonesia. Insya Allah cukup untuk materi kita yang sedikit dari menyembuhkan luka pada malam hari ini. Pada intinya menyembuhkan luka itu faktornya dari diri kita sendiri, ya, bukan dari orang lain. Ya, pastinya diri kita ingin berubah, ingin terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Jadi kalau kita disuruh berlari, maka berlarilah dengan kencang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, raih penawarnya di sana. Kita minta kepada Allah supaya Allah menyembuhkan luka-luka kita yang saat ini tengah terluka, ya. Hati-hati yang penuh dengan keperihan, masalah-masalah yang mungkin tak mampu ditaklukkan, maka semuanya selama kita hidup di dunia semuanya mampu disembuhkan oleh Allah, insya Allah. Asalkan tadi, ya, kita kembali kepada Allah, kita sholat, kita zikir, ya, kita memaafkan dan terus ikuti petuah Quran dan petuah hadis. Itulah yang menjadi penawar kita, ya, kehidupan ini, insya Allah. Ya, silakan saya malam hari ini pelajarannya sungguh luar biasa saja. Insya Allah teman-teman sahabat Allah dimanapun berada, semoga malam hari ini kita yang mungkin saat ini lagi luka hatinya, setelah mendengarkan tayangan ini, bahwa tak ada luka yang tak bisa sembuh, semua bisa sembuh, ya. Kembali kepada Allah, dekat kepada Allah, pilih teman-teman yang baik, optimis, semua bisa sembuh. Yang sudah terlanjur masuk ke dalam jurang kemaksiatan, tinggalkan, ya, tinggalkan, bahwa bisa sembuh. Jadi seperti Ustaz jelaskan tadi, tak ada luka yang tak bisa sembuh. Fafiru ila Allah, lari kepada Allah saja. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Afwan wa iyyakum. Podcast kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.